kasih Mas Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya berdiri juga, berdiri kan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, perkenalkan nama saya Awali Rizki. Jadi mungkin dibandingkan ibu bapak, kontribusi saya pada waktu pilkada DKI mungkin lebih kecil ya. Ini para ibu bapak ini kelihatannya adalah para pejuang di lapangan yang dari rumah ke rumah, dari waktu ke waktu, dengan keringat, darah, air mata, materi yang saya lihat sendiri. Ada darah juga, ada yang gitu ya Mas Untoro ya. Sementara pada waktu itu mungkin peran saya lebih sebagai teman ya, karena saya kebetulan berteman dengan Mas Anies. Yang kedua, saya kebagian konten ya, pada waktu itu. Kemudian juga sepanjang perjalanan 5 tahun ini saya tidak terlibat secara langsung pada kerja-kerja birokrasi ataupun kerja-kerja pemerintahan maupun BUMD, jadi tidak masuk. Namun tentu sebagai salah seorang kawan beliau ada komunikasi ya. Dan yang kedua ya karena saya punya ya sedikit keahlian meskipun dipuji Rocky setinggi di bidang ekonomi khususnya fiskal, tentu nanti jangan sampai dikira saya gak dapat manfaat sama sekali, dan tentu saya diundang berkali-kali sebagai narasumber, tapi hanya itu. Nah, yang saya ingin ceritakan kepada ibu bapak adalah kita mendapatkan fakta siapapun kepala daerah, bahkan presiden, kepala negara yang terpilih itu sebetulnya belum membuktikan bahwa dia adalah pemimpin, apalagi pemimpin yang baik. Itu hanya membuktikan orang yang terpilih tersebut memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Itu kalau terpilih kan. Nah, baru itu. Lalu apakah mereka yang terpilih, orang yang terpilih itu adalah seorang pemimpin yang baik, apalagi pemimpin yang hebat, istimewa, itu harus dibuktikan oleh kinerja dia selama menjabat. Jadi kita harus bedakan. Nah, sebagai pemimpin yang bisa membuktikan kehebatannya, keistimewaannya, setidak-tidaknya kinerja yang baik, nah itu kan bisa diukur antara lain dengan seperti yang disampaikan oleh Bu Fahira, dan kita secara fair juga bisa mengukur berbagai indikator. Nah, cuma saya ingin memastikan bahwa pemimpin yang hebat itu, yang istimewa itu antara lain dicirikan memiliki ide-ide yang besar. Istilah Rocky tadi, memiliki narasi. Jadi ide-ide besar itu bukanlah daftar keinginan. Bisa saja seorang calon kepala daerah yang nanti kemudian terpilih ataupun kepala negara yang kemudian terpilih menyampaikan berbagai ide yang merupakan daftar keinginan kan? Tetapi itu bisa tidak disebut ide yang besar jika antara lain karena dia hanya merupakan daftar keinginan selama perjalanan jabatannya itu tidak banyak yang bisa diwujudkan. Yang kedua, bukan hanya soal diwujudkan, apakah ide-ide besar yang tadi disebut Rocky sebagai narasi itu memiliki landasan teknokratis. Ini yang kita harus hati-hati ya, terlepas sebagian, bukan sebagian, ini semua ya kalau di sini ya, semua kita ini pendukung Mas Anies, kita harus menyadari ya, kita jangan membebani beliau sekarang maupun nanti dengan daftar-daftar keinginan yang kemudian daftar-daftar keinginan tersebut tidak memiliki narasi keseluruhan yang bisa disajikan. Nah, kita boleh saja mau apa itu harus menjadi narasi. Pemimpin yang hebat pasti memiliki narasi yang baik berdasarkan pikiran-pikiran teknokratis. Nah, apa yang disebut dengan pikiran teknokratis itu adalah pikiran-pikiran yang memiliki landasan-landasan ilmiah. Nah, pertanyaannya, apakah Mas Anies pada waktu menjadi calon kemudian nanti dalam perjalanannya itu melakukan atau memiliki ide-ide besar? Ide-ide besar itu kadang sebagiannya bisa disampaikan hanya semacam daftar keinginan, tetapi khusus Mas Anies, khusus ya, saya ingin katakan khusus, itu memiliki ide-ide besar yang memiliki landasan ilmiah teknokratis. Jadi nggak daftar keinginan. Buktinya apa? Mas Untoro ini salah satu yang terlibat. Pada waktu kita dulu berjuang, Bapak Ibu semua berjuang di lapangan, sebagian dari kita, dalam hal ini saya kebetulan bagiannya itu menjadi tim pakar. Tidak banyak calon kepala daerah memiliki tim pakar. Kalau tim isu
tim pengolahan pilihan-pilihan istilah itu banyak, tapi yang di media yang benar-benar memiliki tim pakar yang isinya memang pakar. Tentu pakar itu tidak harus terkait dengan akademis, tetapi bisa kepakaran di bidang-bidang yang spesifik, ya dari itu seni, lingkungan kah, atau produksi kah. Dan ya boleh kita bersaksi ya sebenarnya bahwa Mas Anies itu memiliki tim pakar ya hampir 100 orang pada waktu itu, ya 70-80 orang, dan orang-orang itu tidak dibayar. Nah, karena saya salah satunya, jadi setahun khusus tidak dibayar. Bahkan saya ditunjuk wakil ketua tim pakar sejak waktu kampanye, kemudian nanti berlanjut di tim transisi, ketuanya Mas Bambang Wijayanto. Tapi saya tidak ingin soal saya pribadi, tetapi betapa seorang calon pemimpin, sudah pemimpin sih sebenarnya, ada sudah menteri, tapi ketika kampanye itu membutuhkan tim pakar, dimana bukan berarti juga tim pakar ini kita rapat ber-50, ber-70, lalu beberapa kali ya dibuat sesi-sesi komisi-komisi menyampaikan kepada beliau, lalu beliau berdasarkan itu. Tidak, yang terjadi adalah Anies selalu mengemukakan ide-ide dasar dia kepada pakar tersebut, kemudian mencari feedback, mencari masukan, ya merevisi mungkin yang perlu dia direvisi. Ide seperti ide besar yang ujungnya adalah misalnya penutupan Alexis, ide besar menolak reklamasi, dan beberapa ide lainnya itu termasuk ide kemudian nanti membuat jalan-jalan lebih pro pada pejalan kaki dan ruang publik yang terbuka untuk seluruh lapisan, itu datang dari beliau. Bahwa juga transportasi yang murah dan ini itu sudah dari dia. Tapi kemudian kita tim pakar, ya salah satunya ini ada Mas Ijul yang dulu sempat menjadi salah satu direksi Transjakarta, yang mendapat tugas kita ya Mas, ide bahwa transport begini. Nah, Ijul dan beberapa pakar transport lain waktu itu kemudian memberikan masukan antara lain yang sudah terwujud adalah Jaklingko, kemudian juga Transjakarta yang jauh lebih nyaman. Nah, begitu juga dengan ide-ide bahwa untuk mengatasi itu, salah satunya dari saya, untuk mengatasi kemiskinan itu kan beliau gimana Mas Awalin dan kawan-kawan agar ketimpangan kemiskinan di DKI Jakarta ini bisa diatasi. Nah, kita sampaikan gagasan-gagasan. Nah, yang kemudian salah satunya kemudian, nah bagian yang detail-detail tentu harus pakar ya, tapi Mas Anies jelas komitmennya untuk itu dan alurnya ada, bahwa untuk soal kemiskinan itu terkait dengan biaya transportasi, biaya pengobatan dan lain-lain, maka disusunlah ya dan seterusnya. Intinya ide-ide 22 janji kampanye itu bahasa media, bahasa dipilih oleh tim, ya itu ada lagi selain tim pakar kan memilih 22 lalu disampaikan kepada tim debat. Jadi tim debatnya Mas Anies waktu itu ya Mas Untoro bukanlah tim debat yang udah yang beken-beken dipilih, yang cakep-cakep dipilih suruh maju, tidak begitu. Tim pakar menggodok, kemudian orang-orang yang akan menjadi juru debat mempelajari hasil tim pakar tersebut dengan ide besar Mas Anies itu, kemudian kita latih dan itulah yang kemudian terjadi, bahwa ide-ide yang dikemukakan oleh Mas Anies dalam debat resmi maupun tidak resmi itu didasari oleh pikiran-pikiran teknologi. Tidak banyak loh pemimpin seperti itu untuk mengatakan tidak ada di Indonesia. Karena kalau sampai di YouTube kan masih banyak tuh, saksikan saja kampanye-kampanye di berbagai daerah itu. Apa yang diutarakan oleh calon? Saya ingatkan ya, daftar keinginan, pernyataan-pernyataan yang ingin memuaskan calon pemilih, intinya hanya itu. Tetapi Anies Baswedan adalah figur yang beda. Sejak awal yang disampaikan adalah ide-ide besar yang disebut oleh Rocky tadi narasi, yang itu didasari oleh pikiran teknokratis. Itu gambarnya begini, ada keinginan dan juga sudah tampak opsi-opsi pelaksanaannya. Nanti saya mau ke Surabaya ya, dari Jakarta sudah punya gambaran untuk bagaimana transportasinya, bagaimana jangka waktunya, pembiayaannya bagaimana, seperti itu dia. Itu pun belum menunjukkan beliau hebat sampai situ. Berikutnya yang menunjukkan hebat bahwa dalam perjalanannya melaksanakan ide-ide itu, sejak terpilih, dinyatakan terpilih ya saudara, ya apa yang dilakukan? Membuat tim transisi dan tim pakar lagi. Tadi tim pakar masukan, ini tim transisi dan tim pakar-pakarnya berkurang sedikit dari sisi tim, tapi kan mengundang di acara-acara untuk memformulasikan janji-janji kampanye itu ke dalam langkah-langkah yang ya sifatnya renstra, bahkan di bawah renstra.
merupakan langkah-langkah yang nanti bisa dilakukan apa? Dilakukanlah tim transisi yang sekretarisnya Mas Kuntoro. Jadi lama sudah ya bekerja Mas Kuntoro. Bekerja lagi bakalan dilakukan. Dulu saya juga anggota tim transisi 2014. Ya bagaimana, saya ini kan anak buahnya Mas Anies ya, jadi ya suruh ikut mana ikut. Jadi 2014 saya salah seorang anggota, tapi beda. Tim transisi 2014 dengan tim transisi kita 2017 yang Mas Anies, tim transisi itu benar-benar disuruh mikir, disuruh berkomunikasi dengan birokrasi. Ya sebelum kita melakukan, ini belum pelantikan, sudah ada komunikasi kepada kepala dinas, kepada BUMD, kepada berbagai jajaran. Ini loh ide besarnya Mas Anies. Ini konstruksi yang dibangun oleh timnya Mas Anies. Mana yang bisa kita prioritaskan, kita percepat, urutannya bagaimana. Nyaris seluruhnya sudah terkomunikasi sebelum dilantik, sehingga ketika pertama dilantik running langsung, tidak ada lagi upaya-upaya ini kumpulin semua menjadi, nggak perlu lagi, semua udah tahu ya sudah, dan itu jalan. Nah, maka perjalanan yang dilakukan beliau itu ada dasar teknokratisnya, ada narasinya. Nah, hal lain yang ini justru menjadi bahan kritikan pihak lain di GUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Oh, seolah-olah ini buang-buang duit saja, ini cuma untuk menampung para relawan. Silahkan Anda cek, di GUPP itu mayoritas bukanlah relawan, tetapi orang yang memiliki expert kepakaran. Ada satu lagi yang banyak tidak dipahami orang, rata-rata berusia muda. Ini yang jarang diketahui, rata-rata berusia muda. Bahkan saya pun jadi nggak anggota di GUPP kan, padahal saya wakil ketua TPAKAR karena ketuaan sudah. Ada cerita lah. Tetapi di GUPP itu seperti itu. Ijo dulu juga di GUPP dulu kan sebelum jadi direksi. Nah, kalau di total nanti, kalau ini salah satu kritik orang, nanti anggaran yang diberikan kepada TGUIP itu berapa dibandingkan dengan efektivitas efisiensi dengan adanya TGUIP, dia orang nggak bisa ngitung. Jadi TGUIP tidak mengambil tindakan eksekutif, tetapi membantu dari hari ke hari menjadi komunikasi kepada aparat jajaran birokrasi, dan sebaliknya birokrasi pada level satker kan susah untuk langsung ketemu Pak Gubernur. Melewati mereka ini bisa dilancarkan, dan akibatnya berbagai kebijakan Mas Anies itu kelihatan sekali tidak sekedar responsif. Responsifnya ada kalau darurat, tetapi semua dilakukan dengan bentuk-bentuk yang relatif berukur. Nah, sebagai penutup tentu saja saya tidak ingin mengatakan kepada kita semua Mas Anies ini adalah manusia, bukan malaikat ya, bukan dewa. Tetapi kalau manusia berarti manusia yang istimewa, dan salah satu istimewanya dia mau mendengar ide, mengumpulkan ide, kemudian menjalankannya, dan tetap dari hari ke hari pikirannya, ya saya Mas Tris, Mas Kuntoro ini bisa lah berkomunikasi. Beliau selalu adalah seorang pendengar yang baik dan penyimpul yang baik untuk disatukan dalam ide-ide besarnya. Nah, karena itu melihat tantangan yang sekarang terjadi di Indonesia, tantangan ya, mau tantangan ekonomi, tantangan politik, tantangan global, dan tantangan lain-lainnya, yang salah satu masalah besar kepemimpinan nasional kita tidak memiliki narasi, tidak memiliki ide besar yang teknokratis. Ngerti aja kakak. Karena itu, itulah yang ini argumennya, argumen itu yang ingin saya bangun. Nah, tadi saya setuju sekali dengan Rocky, sebenarnya nggak tepat juga disebut setuju ya, karena memang kita dalam dulu ngomong bahwa para relawan kita jangan tergoda untuk pertengkaran di medsos dan segala macam yang soal memakai kata-kata binatang dan sebagainya lalu menjelekkan. Tidak perlu itu. Bantulah Mas Anies dengan menunjukkan, jangankan Mas Anies, relawannya saja pintar, gitu loh. Relawannya saja pintar. Gampang aja kan begitu. Untuk kita berproses, harus selalu belajar. Kumpul-kumpul para simpul relawan, kumpul-kumpul kawan-kawan di PNI, Masumi dan sebagainya, Parmusi dan lain-lain ini mengadakan acara-acara yang sifatnya meningkatkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan ini akan berlanjut di forum-forum yang lebih kecil, dan saya sudah berjanji kepada Mas Anies, saya tetap ekonom, tapi sudah saya bilang setahun yang lalu sudah
Mas, saya akan mengurangi aktivitas saya di luar soal Mas Anies jadi presiden. Ini statement ini sudah Pak. Pokoknya kita bantu beliau, dengan membantu beliau kita sebetulnya membantu diri kita sendiri, karena masa depan kita membantu bangsa. Dan saya setuju dengan Rocky, kita tidak mengangkat isu agama dalam konteks politik, tetapi jika kita menolong bangsa ini yang mayoritasnya adalah umat Islam, maka kita menolong seluruh umat Islam. Dan jika dia dipimpin dengan nilai Islam, maka istilah-istilah Islam yang aneh-aneh yang ditakutkan mereka itu jarang akan kita pakai. Kita juga tidak pakai itu, dipancing-pancing saja kan, dipancing-pancing saja. Kita akan menunjukkan Badatul Qaibatun Warubur itu kalau perlu dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, tidak masalah. Kontennya adalah Islam dan kontennya kebaikan buat seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.